anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Gege lagi ngapain? Aku lagi mendengar musik. Musik? Lagu pujian apa? Aku anak Tuhan zaman sekarang. Wah, kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng aja yuk. Happy Sunday, halo adik-adik. Kita ketemu lagi, kita mau ibadah online bareng lagi ya. Nah, Kak Ina nggak sendirian loh, ada teman kita. Siapa ya? Ini dia teman kita. Halo Ide, apa kabar? Luar biasa. Yes. Yes. Nah, karena youtubernya luar biasa, adik-adik juga luar biasa, Kak Ina luar biasa. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Oke, Gigi, tos dulu dong kita. Ya, oke. Semuanya bangkit berdiri, semuanya semangat ya. Oke, kita puji Tuhan. Kita ngapain dulu Kak Gigi? Pos. Pause. Oke. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Versi slow ya, kita cobain. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. Tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik. 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 Oh ya, lagu tadi itu lagu baru lagi G. Nah, kita memuji Tuhan lagi nih. Yang kedua, Tuhan itu sebesar apa ya? Segini nggak sih Tuhan itu? Bukan. Oh ya udah, segini. Bukan. Besar apa kalau gitu? Segini. Oh, besar sekali. Coba Kak Gigi ajak teman-temannya kita nyanyi. Teman-teman, ayo kita bernyanyi Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita sangat besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia
kita mau dengarkan firman Tuhan. Kaina ajak adik-adik dan Gege untuk kita mempersiapkan hati kita. Kita mau muji Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dengan hatimu, katakan dengan mulutmu, sungguh-sungguh mengasihi Yesus dan mencintai Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Katakan ya Bapak. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita katakan dari awal, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Lebih sungguh-sungguh mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Kau Tuhan. Cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau puji Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan karena mencintai kami, dan kami mau mencintai Kau lebih lagi Tuhan. Kami mau mencintai seumur hidup kami Waktunya kita dengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, kita mau bersikap berdoa. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kita untuk mendengarkan dengan baik, dan tolong melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Senang berjumpa kembali adik-adik sekalipun lewat ibadah online. Nama kakak Ian Eri. Kakak biasa melayani di
Kebaktian Ibadah Anak Bandung Selatan. Puji Tuhan, hari ini kakak akan membagikan lanjutan firman Tuhan tentang kisah Musa dan bagaimana implikasi firman Tuhan ini dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, kita sudah belajar sama-sama. Kemarin kita belajar bagaimana Tuhan yang membebaskan umatnya, kemudian Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam kelemahan-kelemahan Musa. Adik-adik, hari ini, tema kita hari ini kita akan belajar Tuhan Yesus sudah menebusku. Baik, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran 6 ayat 5a. Kakak akan bacakan ya. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Puji Tuhan, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan berjanji akan membebaskan, melepaskan, dan menebus bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir pada waktu itu. Adik-adik, setelah bangsa Israel mengerang, berdoa, dan Tuhan mendengar doa-doa bangsa Israel, sehingga Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Nah adik-adik, pekerjaannya tidak gampang ya. Kemarin kita belajar bagaimana Musa merasa lemah, dia tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan ini. Tetapi Tuhan berkata, akulah yang menciptakan apa? Lidah. Dan mengerjakan semuanya. Benar adik-adik, bagaimana Tuhan Allah yang luar biasa mempertontonkan kuasa Tuhan di hadapan bangsa Mesir. Adik-adik, kita sudah belajar bagaimana bangsa Mesir dikenakan tulah oleh Tuhan. Siapa yang masih ingat ada 10 tulah? Nah adik-adik, setelah Allah mempertontonkan kuasanya, memberikan 10 tulah kepada bangsa Mesir, akhirnya Raja Firaun mau melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah. Adik-adik, kalau bangsa Israel sendiri yang keluar, kakak pikir tidak akan bisa melepaskan diri dari bangsa Mesir, ya. Bagaimana bangsa Mesir itu kejam, mereka lebih berkuasa, mereka lebih powerful terhadap bangsa Israel. Tetapi puji nama Tuhan, bangsa Israel memiliki Allah yang memberikan pertolongan kepada bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Sekalipun bangsa Israel tidak bisa keluar, tetapi Tuhan sudah berjanji yang akan membebaskan dan membawa bangsa Israel keluar. Sama halnya adik-adik, sama dengan kita. Bagaimana kita, waktu kita belum mengenal Tuhan, belum terima Tuhan Yesus secara pribadi, mungkin kita sering marah-marah, mungkin kita sering ngomong-ngomong yang kasar, dan kita merasa, Tuhan, saya pengen keluar, saya pengen dibebaskan daripada dosa ini. Nah, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah bisa adik-adik. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, membebaskan kita, menebus kita dari segala dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Adik-adik, firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 34, barang siapa berbuat dosa, ia menjadi hamba dosa. Demikian juga dalam kitab Roma, sebab manusia sudah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa adalah maut. Nah adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia diutus oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Dia tidak pernah melakukan dosa. Dia senantiasa hidup taat, melakukan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, tidak gampang ya bagi orang yang benar
untuk mati bagi orang yang berdosa. Dan jarang ada orang melakukan seperti itu. Tapi puji Tuhan, kita mendengarkan kabar baik, kabar yang luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus, Allah mau turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib, merentangkan tangannya adik-adik di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Dan maut sudah dikalahkan. Itu adalah kabar yang penuh sukacita. Kabar yang sangat menggembirakan, sangat luar biasa. Tuhan Yesus menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Apapun dosa adik-adik, kalau adik-adik mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan menebus dosa adik-adik. Karena firman Tuhan katakan, sekalipun dosamu merah seperti kain kermizi, aku akan menyucikannya menjadi putih seperti bulu domba. Adik-adik, firman Tuhan itu benar dan ya. Jadi percayalah adik-adik kepada kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan sudah menebus dosa kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Adik-adik, dalam Keluaran 12, Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk merayakan Paskah. Bagaimana bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk menyembelih domba. Dan darah domba itu Tuhan perintahkan untuk diolesi di setiap ambang pintu rumah bangsa Israel. Karena pada waktu itu Tuhan akan melewati seluruh daerah Mesir. Dan barang siapa yang tidak ada lambang darah di atas pintunya, pintu rumahnya, Tuhan akan membinasakan setiap anak sulung daripada bangsa Mesir. Puji Tuhan. Adik-adik, ini ada implikasinya dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Apa artinya binasa? Artinya kita tidak akan mengalami murka Allah. Karena Yesus sudah menanggung dosa kita. Jadi adik-adik, jangan tunggu-tunggu lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Percayalah bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari segala murka Allah. Puji nama Tuhan. Bukan hanya itu adik-adik. Setelah kita diselamatkan, setelah kita dibebaskan dari murka Allah, Tuhan rindu untuk membawa kita masuk dalam persekutuan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Siapa yang di sini rajin saat teduh? Kakak percaya Tuhan senantiasa berbicara melalui firman-Nya untuk memberi adik-adik semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Nah adik-adik, mari kita mau sama-sama semakin mengasihi Tuhan. Nah tidak kebetulan adik-adik, besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sungguh luar biasa adik-adik ya. Bagaimana bangsa ini juga sudah dibebaskan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik mau dibebaskan dari segala dosa? Mari, akui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup membebaskan dosa adik-adik. Puji Tuhan. Tetapi kita akan sama-sama belajar tentang ayat super kebenaran. Baik adik-adik, diambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi, Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel, membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Sama halnya Tuhan, pada saat ini kami juga sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari segala dosa-dosa kami. Ketika kami mau merendahkan hati kami dan mengakui dosa kami dan menerima Yesus masuk dalam hati kami, saat itu kami menjadi ciptaan baru. Kami sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa dan murka Allah. Dan kami diizinkan Tuhan untuk boleh masuk mengenal lebih dalam lagi. Masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tetapi semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Sungguh Tuhan, Engkaulah yang menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Bebaskan Umatku. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Dalam Alkitab juga dikatakan bahwasanya semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena Allah mengasihi manusia, Ia mengutus Tuhan Yesus anaknya untuk mati di kayu salib, menebus dan membayar dosa-dosa kita. Sekarang kita akan membuat kegiatan membuat buku salib seperti ini. Alat dan bahan yang digunakan kertas HVS ataupun kertas lipat, gunting, pensil warna, pensil penggaris. Nah, kita akan membuat buku salib seperti ini. Nih, adik-adik bebas berkarya, mau menulis apa saja boleh di kayu salib ini. Seperti ini. Nah, boleh juga menggunakan kertas lipat seperti ini. Yuk, kita akan buat buku salib. Kertas HVS kita lipat dua seperti ini. Nih, kita lipat dua. Setelah itu, kita lipat dua lagi seperti ini. Nah, ujung yang di sini kita tempelkan. Begitu juga sebaliknya, ujung yang di sini ditempelkan. Sehingga diperolehlah seperti ini, adik-adik. Nah, baru kita akan membuat model salib dengan penggaris dan pensil. Kita buat seperti ini. Nah, adik-adik pasti bisa membuat salib seperti ini. Mudah ya. Nah, jika sudah selesai salibnya, lalu kita gunting sesuai dengan pola salib yang sudah kita buat tadi. Nih. Apabila tidak punya kertas HVS, adik-adik bisa menggunakan kertas lipat dari warna apa saja juga bisa. Nah, perhatikan adik-adik, buku salib telah selesai. Nah, seperti ini. Nih, mudah bukan? Ya. Nah, kita sudah selesai membuat kegiatan. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, mau mati untuk dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya menghargai karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik katakan, amin.
Wih, keren kesaksiannya. Minggu depan kalian ya. Kita mau tutup ibadah online hari ini. Yuk adik-adik kita mau berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan terima kasih kami boleh hari ini bersama-sama memuji Tuhan. Kami boleh sama-sama mendengarkan firman. Kami mendengarkan berkat dari teman-teman kami. Juga kami ada prakarya. Tuhan, kami berdoa supaya sepanjang minggu ke depan ini kami disertai dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau mau angkat tangan kami dan kami menerima berkat Allah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati orang tua kami, kakak adik kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Dan kiranya Tuhan yang memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Dan Tuhan biarlah kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan